Bab 422 Keberadaan Ayah Kandung. Ancaman. Ancaman terang-terangan. Walaupun Jerry yang marah, namun melihat ekspresi Kalista Ye yang sungguh-sungguh, teringat lagi Lesikin membawa Happy selama 4 tahun penuh sendirian, dia sedikit iba pada Kalista Ye. Tidak peduli bagaimanapun, wanita ini adalah ibu kandung Lesikin. Seperti yang dia katakan, dengan kebaikan hati Lesikin, bila dia tahu kenyataannya, pasti akan membantunya membalas dendam. Tidak menunggu Jerry yang menjawab, Kalista Ye tiba-tiba berbalik, berjalan ke arah mobil MPV Mercedes-Benz itu. Wajahnya yang barusan penuh rasa sedih segera menghilang saat berbalik, di wajahnya hanya tersisa kekejaman. Aku harap, kamu bisa memberiku sebuah jawaban sebelum langit gelap. Kalau tidak, aku akan memberitahu semuanya pada Lesikin. Ancaman Kalista Ye membuat Jerry yang sangat tidak nyaman. Wanita ini tidak bodoh, jelas sudah menguasai fakta dia sangat mencintai Lesikin. Bila dia memberitahukan kenyataannya pada Lesikin, tidak hanya bisa membuat Lesikin memiliki niat balas dendam, masih bisa membuat Lesikin terlibat di dalamnya. Bila Lesikin terlibat, bukankah sama saja dengan Jerry yang terlibat? Mengerti hal ini, jadi wanita ini baru berani mengancam dirinya. Sampai mobil MPV pergi, Jerry yang tetap berdiri di tempat, hatinya penuh kerisauan. Sebenarnya aku harus bagaimana? Lama kemudian, Jerry yang baru menghela napas, wajahnya penuh kegetiran. Dia hanya melihat kebencian di dalam mata Kalista Ye. Dia tidak melihat sedikitpun rasa cinta pada Lesikin, hanya ingin menggunakan Lesikin untuk membantunya mencapai tujuan balas dendamnya. Bila orang lain, dengan pikiran Kalista Ye seperti ini, Jerry yang sudah dari tadi membuatnya menghilang dari dunia ini. Namun, wanita ini adalah ibu kandung Lesikin, walaupun berbuat lebih salah lagi, dia juga tidak mungkin berbuat seperti itu. Dengan pemahamannya pada Lesikin, walaupun sekarang dia marah, namun cepat atau lambat akan mengakui ibunya ini. Sepanjang sore, Jerry yang terus memikirkan dia harus bagaimana. Ini pertama kalinya dia begitu risau. Setelah pulang kerja, Jerry yang tiba di grup Sanhe tepat waktu, menjemput Lesikin pulang. Suamiku, wanita itu mencariku lagi. Di jalan pergi ke Blue Sky Kindergarten, Lesikin tiba-tiba berkata, ekspresinya penuh rasa sedih. Jerry yang tertegun, wanita itu, hanya mungkin Kalista Ye. Dia mencarimu untuk apa? Jerry yang sambil menyetir, sambil bertanya. Dia ingin bertemu denganku, tapi aku tolak. Saat Lesikin mengatakan ucapan ini, di matanya jelas ada air mata menggenang. Jelas ini bukan karena dia ingin menolak, pada akhirnya, air mata tetap mengalir di pipinya, dia menangis berkata, dia membuangku selama 25 tahun, aku hanya menginginkan sebuah kenyataan, apakah begitu sulit? Suamiku, menurutmu kenapa dia harus menyembunyikan dariku? Kenapa tidak dapat memberitahuku semuanya? Apakah, sungguh membuangku demi kekuasaan? Lesikin menangis terseduh-seduh, suaranya penuh dengan rasa sedih dan kecewa, masih ada sedikit harapan. Jerry yang merasa hatinya hampir remuk, bila Lesikin tahu kenyataannya, bagaimana dia bisa menanggungnya. Ayah kandungnya mengambil resiko pergi ke keluarga Ye, karena Kalista Ye mengandung dirinya, memohon kepala keluarga Ye untuk merestui mereka, hasilnya dibunuh. Bila dia tahu semuanya ini, apakah dia yang baik hati akan merasa ayahnya meninggal karena dia? Dengan pemahaman Jerry yang pada Lesikin, wanita bodoh ini sungguh akan berpikir seperti ini. Jadi dia tidak boleh tahu kenyataannya. Suamiku, kamu beritahu aku, sebenarnya aku harus bagaimana? Tanya Lesikin menangis. Hati Jerry yang penuh kerisauan, dia tidak bersedia membohongi Lesikin, namun kali ini, dia tidak bisa tidak menyembunyikan kenyataan. Karena dia tidak bersedia memberitahumu kenyataannya, pasti memiliki alasan. Mungkin, untukmu, kenyataan sangat kejam, jadi dia baru tidak bersedia memberitahumu semuanya. Yang sekarang kamu risaukan adalah kenapa wanita itu tidak bersedia memberitahumu kenapa membuangmu, benar bukan? Jerry yang menghentikan mobil di pinggir jalan,
bertanya dengan ekspresi serius pada Lesikin. Lesikin mengangguk, asal dia bersedia memberitahuku kenyataannya, tidak peduli apapun, aku bisa menanggungnya, asal dia masih mencintaiku, aku bersedia mengakuinya. Jerry yang sedikit bimbang, apakah dirinya sungguh akan menyembunyikan kenyataannya? Suamiku, apa kamu mengetahui sesuatu? Lesikin tiba-tiba menatap Jerry yang, tatapannya penuh rasa harap. Jerry yang menggeleng tanpa ragu sedikitpun, pada akhirnya tetap tidak mengatakan apapun, melainkan berkata, semuanya mengikuti hatimu, tidak peduli kamu memilih mengakui, atau tidak, aku akan mendukungmu. Ini juga pilihanku. Tentu saja, Jerry yang tidak mengatakan kalimat ini. Bila pada akhirnya Lesikin memilih mengakui Kalista Ye, maka Jerry yang akan menyetujui Kalista Ye. Bila Lesikin tidak bersedia, maka Jerry yang tidak akan menyetujuinya. Tatapan Lesikin sedikit kecewa, dia ingin Jerry yang membantunya memilih, namun Jerry yang mengembalikan pertanyaan padanya. Jerry yang tentu saja melihat kekecewaan di mata Lesikin, hatinya sangat tidak enak, namun tidak bisa tidak berbuat seperti ini. Dia menyalakan mobil kembali, melaju ke arah Blue Sky Kindergarten. Sampai menjemput Happy, kembali ke puncak awan, Lesikin tidak bicara satu kalimat lagi. Begitu pulang, dia kembali ke kamar sendirian. Ayah, apa kamu bertengkar dengan ibu? Happy bersandar dalam pelukan Jerry yang, wajahnya penuh rasa khawatir, melihat ke arah kamar Lesikin, bertanya pelan. Jerry yang sedikit tersenyum menggelengkan kepala, hubungan ayah dan ibu sangat baik, bagaimana mungkin bertengkar? Ayah, apa yang kamu katakan itu benar? Tanya Happy dengan ekspresi curiga. Jerry yang memutar mata, berkata tak berdaya, kamu bahkan tidak percaya lagi ucapan ayah. Happy bergegas menggeleng, Happy percaya ayah. Ayah, hari ini guru mengajari kami menggambar bunga matahari. Kamu lihat, ini adalah bunga matahari yang aku gambar. Happy tiba-tiba mengeluarkan selembar kertas gambar dari dalam tas sekolahnya, di atasnya ada 3 buah bunga matahari, masih menggambarkan wajah tersenyum di setiap bunga matahari. Ayah, kamu lihat, bunga matahari yang paling besar ini seperti ayah, yang paling kecil seperti Happy, yang terakhir ini seperti ibu. Ayah menghadang di paling depan, menghadang badai untuk aku dan ibu, Happy baru bisa bertumbuh dengan bahagia dan gembira. Happy berkata gembira, ayah, kamu akan terus menemani aku dan ibu, menghadang badai untuk kami bukan? Melihat tatapan Happy yang penuh harap, hati Jerry yang bergetar hebat, tidak tahan memeluk putrinya erat-erat, benar kata Happy, seumur hidup ini, ayah akan menemani kamu dan ibu, menghadang badai demi kalian. Kerisauan yang terus ada di dalam hati Jerry yang sepenuhnya menghilang dalam ucapan Happy yang kekanak-kanakan ini. Lesikin yang sekarang sedang mengalami badai, bukankah di waktu paling membutuhkan dirinya untuk menghadang badai? Jerry yang tidak memiliki keraguan apapun lagi, mencium Happy keras-keras, lalu berbalik pergi ke kamar. Dia baru membuka pintu, melihat Lesikin duduk di pinggir kasur, menangis sendirian. Melihat Jerry yang masuk, dia bergegas mengelap air mata. Jerry yang menghela napas, berjalan ke sisinya, dari belakang memeluk istrinya, wanita itu tidak memiliki perasaan padamu. Mendengarnya, tubuh Lesikin bergetar, dengan mata merah berkata, suamiku, kamu pasti mengetahui sesuatu, beritahu aku ya. Jerry yang berkata, dia baru ingin mengakuimu demi bisa mengendalikan kekuasaan yang lebih besar lagi. Apa maksudmu? Wajah Lesikin pucat, tubuhnya sedikit gemetar. Aku katakan dengan jujur, hari pertama dia baru datang ke Jiangsu, dia mencariku menyuruhku meninggalkanmu, berencana membuatmu menikah dengan penguasa Jiangping untuk membantunya meningkatkan posisinya di keluarga Ye. Selanjutnya dia baru tahu aku adalah penguasa Jiangping, ingin menyuruhku membujukmu untuk bertemu dengannya, pada saat bersamaan menyuruhku berjanji padanya tunduk pada keluarga Ye di kota Yan. Dari awal sampai akhir, demi memanfaatkanmu, dia baru ingin bertemu denganmu sebagai ibu dan anak. Jerry yang tidak menyembunyikan sedikitpun, memberitahu kenyataannya pada Lesikin. Lesikin tidak tahan,
wajahnya pucat pasi, tubuhnya sedikit bergetar karena sedih. Jerry yang hanya mengatakan sebagian kenyataan, Lesikin sudah seperti ini, bila memberitahunya seluruh kenyataan, bagaimana bisa Lesikin menerimanya? Apakah dia begitu kejam, di matanya hanya ada kekuasaan? Lesikin tercekat berkata, benar juga, seorang ibu yang bisa membuang putri kandungnya sendiri demi kekuasaan, bagaimana mungkin memiliki perasaan ibu dan anak padaku? Jerry yang memeluk Lesikin erat-erat, dengan sangat gigih berkata, tidak peduli bagaimanapun, kamu masih memiliki aku dan Happy, dan juga ayah angkat yang menganggapmu sebagai anak sendiri, masih ada Yumikin yang dekat seperti saudara kandung. Suamiku, kamu tenang saja, aku bisa menanggungnya. Lesikin berusaha keras menahan air mata, berkata dengan sangat gigih. Air mata pada akhirnya tidak bisa ditahan, mengalir di pipinya tanpa bersuara, seperti sebutir demi sebutir mutiara terjatuh ke lantai. Jerry yang tidak bicara lagi, hanya memeluk istrinya erat-erat. Rintangan ini hanya bisa dilalui Lesikin sendiri. Yang bisa dia lakukan adalah memberinya sebuah pelukan hangat saat istrinya memerlukannya. Lama kemudian, emosi Lesikin jauh lebih tenang, sepasang matanya yang merah menatap Jerry yang tiba-tiba bertanya, apa kamu tahu perihal ayah kandungku? Mendengarnya, ekspresi Jerry yang seketika membeku, hanya dalam sekejap, lalu kembali seperti biasa. Namun perubahan ekspresi dalam sekejap itu tetap tertangkap Lesikin. Suamiku, kamu pasti tahu tentang ayah kandungku bukan? Kamu beritahu aku sebenarnya dia hidup atau mati. Emosi Lesikin kembali bergejolak, mencengkram lengan Jerry yang erat-erat, bertanya dengan suara keras. Bersambung.